Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Bu Eni. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan kuadrat. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Bagaimana dengan pertidaksamaan kuadrat? Perhatikan bentuk-bentuk pertidaksamaan berikut. Ada x kuadrat min 4x plus 3 kurang dari 0. Di pertidaksamaan, tidak sama dengan itu berarti bisa dalam bentuk kurang dari. Atau x kuadrat plus 2x min 24 kurang dari sama dengan. Atau 2x kuadrat min 11x plus 5 lebih dari 0 dan lebih dari atau sama dengan. Nah, tanda-tanda kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan ini menunjukkan tentang pertidaksamaan. Setiap pertidaksamaan di atas memuat variabel x berpangkat 2. Ini berpangkat 2, berpangkat 2, berpangkat 2, berpangkat 2. Artinya apa? Berarti pertidaksamaan tersebut disebut pertidaksamaan kuadrat dalam variabel x. Bentuk baku dari pertidaksamaan kuadrat itu ada 4. Nah, jadi persamaan kuadrat itu ax kuadrat plus bx plus c. Bentuk pertidaksamaannya itu bisa kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Ada 4 kemungkinan ini tentang pertidaksamaan. Dengan A, B, C adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Jika A ini sama dengan 0 kali x kuadrat 0, berarti bukan persamaan kuadrat karena tidak mengandung pangkat 2. Penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat itu kita menggunakan 2 cara. Yang pertama dengan menggunakan sketsa grafik fungsi kuadrat. Yang kedua dengan menggunakan garis bilangan. Akan kita bahas satu persatu bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Nanti bisa dipilih mana yang lebih mudah diingat, mana yang lebih mudah diikuti untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Yang pertama dengan menggunakan sketsa grafik fungsi kuadrat. Masih ingat bagaimana cara menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat? Langkah pertama apa? Langkah pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu x, kemudian titik potong dengan sumbu y, kemudian menentukan koordinat titik ekstrim atau titik puncak atau titik balik. Oke, kita lihat contohnya. Kita perhatikan dulu langkah menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat dengan menggunakan sketsa grafik fungsi kuadrat. Langkah pertama adalah menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Minimal mencari titik potong dengan sumbu x, karena nanti yang digunakan adalah titik potong dengan sumbu x. Langkah kedua, setelah kita mendapatkan gambarnya, nah dari gambar itu kemudian kita cari selang atau interval yang memenuhi pertidaksamaan 4 kemungkinan ini, gitu ya. Kita lihat ke contohnya. Dengan menggunakan sketsa grafik fungsi x kuadrat min 4x plus 3, maka carilah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Langkah pertama membuat sketsa. Masih ingat ya membuat sketsa? Yang pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu x. Syaratnya y sama dengan 0. Jadi ini disama dengankan 0. X kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat? Dengan cara difaktorkan. Kita faktorkan, dikali sama dengan 3, dijumlah sama dengan min 4. Berapa hasilnya? Dikali 3. 3 itu perkalian antara 1 dan 3.
biar dijumlah sama dengan min 4, maka kemungkinannya adalah min 1 dan min 3. Maka faktornya X min 1 dikali X min 3 disama dengan kan 0. X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1. X min 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Maka titik potong dengan sumbu X itu bisa kita tuliskan 1,0 dan 3,0. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0. Jadi dimasukkan ke sumbu Y ini, dimasukkan ke persamaan sini ya, X-nya diganti dengan 0. Maka diperoleh 0 kuadrat min 4 kali 0 plus 3 sama dengan 3. Maka koordinat titik potong dengan sumbu Y adalah 0,3. Yang ketiga, menentukan titik ekstrim. Nah, menentukan titik ekstrim. Rumusnya itu ya. Nah, dari persamaan ini diperoleh A-nya berapa ini A-nya? A-nya 1. A itu adalah yang menempel di X kuadrat. B-nya min 4, C-nya 3. Dimasukkan ke sini kita cari. Koordinat titik ekstrimnya ketemu ini. B-nya min 4, A-nya 1, 2 kali 1. D-nya atau diskriminan ketemu 4 per min 4A, min 4 kali 1. Diperoleh 2 min 1. Nah, dari titik-titik yang sudah ada ini, kemudian kita hubungkan menjadi sketsa. Sebenarnya untuk mencari pertidaksamaan ini yang dibutuhkan hanya titik potong dengan sumbu X saja, ya, titik potong dengan sumbu X saja. Kemudian yang lainnya itu secara umum gitu ya, secara umum. Maksudnya begini. Ketika kita sudah menentukan koordinat titik potong dengan sumbu X itu adalah 1,0 dan 3,0, berarti kan memotong sini, ya toh? Masih ingat kemarin sifat dari persamaan kuadrat? X kuadrat min 4X plus 3. A-nya berapa A-nya? A-nya 1. A-nya sama dengan 1 atau lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, maka kurvanya terbuka. Kemungkinannya kan begini, terbuka dengan melewati angka 1,0 dan 3,0. Nah, kan sudah terbayang. Sudah terbayang kalau kurvanya adalah terbuka, gitu ya, terbuka. Kemudian memotong sumbu X di titik berapa tadi? 1 dan 3. Dan secara garis besarnya kan hanya begini. Nah, karena kurvanya terbuka, otomatis kan begini bentuknya. Memotong sumbu X, ya, seperti ini. Nah, kalau seperti ini, sudah seperti ini, kan ini sudah secara sketsa ya. Artinya secara garis besar kita sudah tahu gambarnya seperti apa. Nah, kalau sudah tahu, kemudian baru dianalisis bagaimana bentuk pertidaksamaannya, ya, dari sketsa itu. Coba perhatikan, parabola di atas sumbu X. Di atas sumbu X ini artinya kan Y-nya lebih dari 0. Kan Y-nya 1, 2, dan seterusnya. Y-nya lebih dari 0. Kalau grafik yang terletak di atas sumbu X, berarti kan daerahnya ini. Yang dibatasi oleh grafik kan berarti kan ini. Nih, daerahnya kan ini. Ya kan? Daerahnya kan ini. Ini di atas sumbu X. Ya, salah. Ini di atas sumbu X. Maka intervalnya adalah di sebelah kirinya 1 dan di sebelah kanannya 3. Sebelah kirinya 1 itu X kurang dari 1. Sebelah kanannya 3 berarti X lebih dari 3. Itu kalau parabolanya di atas sumbu X. Jadi nanti interval dari X kuadrat min 4X plus 3 lebih dari 0, Y-nya lebih, ini kan tadi kan Y. Ini tadi kan Y lebih dari 0, maka intervalnya adalah X kurang dari 1 atau X lebih dari 3. Bagaimana kalau tepat pada sumbu X? Kalau tepat pada sumbu X, ini ya di sini. Nah, di sini.
Maka untuk X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Berarti nanti penyelesaiannya adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Kalau di bawah sumbu Y, di bawah sumbu Y berarti di bawah ini ya, di bawah sumbu Y. Berarti kan daerahnya ini. Bentar. Nah, daerahnya kan di sini. Ini daerahnya kan di sini. Ini daerahnya ini. Berarti ini berada di sini ya. Berarti intervalnya adalah di antara 1 dan 3 atau X lebih dari 1 dan X kurang dari 3. Nah, seperti itu. Berdasarkan sketsa grafik. Jadi nanti ketika berdasarkan sketsa grafik tadi kita bisa menentukan atau menyelesaikan himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Jadi kalau pertidaksamaannya itu X kuadrat min 4X plus 3 kurang dari 0, tadi kurang dari 0, himpunan penyelesaiannya adalah di antara 1 sampai 3 atau X lebih dari 1 dan X kurang dari 3. Atau bisa digambar seperti ini. Ini bolong ya, terbuka. Kenapa terbuka? Karena ini hanya kurang dari. Bedakan dengan yang nomor 2, kurang dari sama dengan. Di antara X-nya di antara 1, 3. Pakai sama dengan berarti ininya tertutup. Di antara 1, 3 daerahnya. Yang ketiga lebih dari. Lebih dari. Nah, kalau lebih dari berarti kan tadi kan di sebelah kanan kirinya. Berarti X kurang dari, karena di sebelah sini ya, kurang dari 1 dan X lebih dari 3. Sama untuk yang keempat, kalau menggunakan sama dengan berarti ininya tertutup. Bagaimana? Jelas? Kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini ya. Kita jawab, kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu X-nya. Kita cari ya, ini titik potong dengan sumbu X-nya dengan syarat Y-nya sama dengan 0. Nah, kita faktorkan, dikali min 2X kuadrat, berarti min 2X dan X. Kemudian yang belakang 3. 3 itu perkalian 1 dan 3. Kalau kita cek ya, min 2X kali min 3 itu 6X. Min 1 kali X, min X. Berarti hasilnya berapa? 5X. Nah. Kemudian kita cari titik potongnya, kita sama dengan 0, ketemu X sama dengan min setengah dan X sama dengan 3. Nah, ini diperoleh titik potong dengan sumbu X sama dengan min setengah, 0 dan 3,0. Nah, dari sini nanti kita sudah bisa membayangkan bahwa persamaan sketsa grafiknya itu adalah memotong min setengah dan 3. Kemudian A-nya berapa? A-nya adalah min 2. A-nya sama dengan min 2. Kalau min 2 berarti kan kurang dari 0. Grafik yang A-nya kurang dari 0, maka nanti tertutup. Ya. Nanti sudah bisa dibayangkan. Kalau mau mencari titik potong dengan sumbu Y boleh, seperti tadi ya. Syaratnya adalah X sama dengan 0. Nanti ini untuk memperjelas. Jadi memperjelas gambar boleh. Sampai menentukan titik ekstrim juga boleh. Nah, nanti kita akan ketemu dengan grafiknya seperti ini. Kan tertutup. Tadi itu tertutup ya. Tertutup kemudian memotong ini ya. Memotong di min setengah dan 3. Nah, nanti dari gambar ini kita bisa mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, kalau yang ditanya adalah ini min X kuadrat plus 4X min 4 kurang dari 0. Kurang dari 0. Berarti kan ini Y-nya kurang dari
0. Kurang dari 0 kan berarti yang di bawah. Yang di bawah itu berapa ini kan? Yang di bawah kan ini, batasnya ini. Nih, di sini dan di sini. Maka intervalnya adalah X semakin ke kiri, berarti kan kurang dari. X kurang dari min setengah atau X lebih dari 3. Nah, seperti itu. Yang kedua, lebih dari. Lebih dari itu berarti kan Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Maka di atas sumbu X. Kalau di atas sumbu X berarti daerahnya yang ini. Nih. Dibatasi oleh min setengah dan 3. Di antara min setengah dan 3, maka X-nya terletak di tengah. Karena menggunakan sama dengan, ini juga menggunakan sama dengan. Seperti itu. Itu kalau menggunakan sketsa gitu ya, menggunakan sketsa. Bisa. Yang kedua, menggunakan garis bilangan. Ini nanti lebih simpel. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, sama ya. Carilah nilai 0 jika ada dari bagian ruas kiri pertidaksamaan. Jadi nanti persamaannya AX kuadrat plus BX plus C, kita cari dulu sama dengan 0 dengan cara difaktorkan. Kemudian kalau sudah ketemu X-nya atau nilai-nilai 0-nya, kemudian digambar pada garis bilangan. Yang ketiga, menentukan tanda-tanda interval. Dan yang terakhir, menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat yang diminta. Kita lihat contohnya. Nah, contohnya. Selesaikan 2x kuadrat min x min 3 lebih dari atau sama dengan 0. Langkah pertama tadi apa? Dengan memfaktorkan, mencari nilai 0-nya. Kita faktorkan 2x min 3 dikali x plus 1 lebih dari atau sama dengan 0. Kita cari nilai 0-nya ya. Nilai 0-nya kan 2x min 3 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Berarti ini sama dengan berapa? X-nya sama dengan 3/2 atau X-nya sama dengan min 1. Kemudian ketemu ini ya, kita letakkan pada garis bilangan. Garis bilangan itu bilangan yang kecil terletak di sebelah kiri. Kita letakkan. Nah, karena ini lebih dari sama dengan, maka lingkarannya tertutup. Yang di sebelah kiri yang kecil, berarti ini min 1, yang ini 3/2. Nah, langkah kedua sudah selesai. Kemudian langkah ketiga, kita uji coba. Ya, kita uji coba dengan memasukkan angka-angka yang terletak pada 3 daerah itu. Jadi misalnya di sini kan ada 3 daerah, daerah 1, daerah 2, daerah 3. Daerah 1 itu di sini, ambil salah satu saja. Di sini saya ambil X sama dengan min 2. Kemudian dimasukkan ke persamaan kuadratnya. X-nya diganti min 2. Diperoleh 7. Plus 7. Kalau tandanya plus, itu artinya lebih dari 0. Terus daerah kedua di tengah. Daerah kedua di tengah, ini saya ambil X sama dengan 0. Caranya sama, dimasukkan ke persamaan kuadrat. Diperoleh min 3. Min itu artinya X-nya kurang dari 0. Kemudian X sama dengan 2. Di sini ya, saya ambil X sama dengan 2. 3 boleh? Boleh, yang penting berada di kanannya 3/2. Diperoleh plus hasilnya. Nah, kalau sudah ketemu tanda intervalnya, kita letakkan di garis bilangan lagi. Jadi kan di sini kita menguji coba min 2, hasilnya plus. Yang di tengah kita uji coba 0, hasilnya min. Di sebelah kanan kita uji coba 2, hasilnya plus. Kan kita bisa melihat, kalau plus itu lebih dari, kalau min itu kurang dari. Berarti jika soalnya itu 2x kuadrat min x min 3 lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0, berarti kira-kira kita mengambil yang apa? Yang positif, lebih dari 0. Berarti kan daerahnya di sini dan di sini. Di sebelah kirinya min 1, berarti kurang dari atau sama dengan. Di sebelah kanannya 2, berarti lebih dari. Nah, jadi nanti himpunan penyelesaiannya seperti ini.
X sedemikian hingga X kurang dari atau sama dengan min 1 atau X lebih dari atau sama dengan 3/2. Lebih simpel ya jika menggunakan garis bilangan. Contoh berikutnya. Nah, kurang dari 0 ya, yang diminta kurang dari 0. Langkah pertama sama ya, mencari faktornya dulu. Kemudian nilai nolnya adalah X-3 dan X-2. X sama dengan 3 atau X sama dengan 2. Ini sebagai langkah pertama. Kemudian X yang sudah kita peroleh kita lanjutkan di langkah kedua, yaitu dengan menggambar di garis bilangan. Masih ingat? Yang kecil terletak di kiri. Kenapa berlubang? Karena ini tidak ada sama dengannya. Sebelah kiri 2, sebelah kanan 3. Kemudian kita cari tanda interval. Ini kan ada 3 daerah. Ya, ada 3 daerah. Ini daerah 1, daerah 2, daerah 3. Berarti nanti kita ambil salah satu di sini, salah satu di sini, dan salah satu sini kita uji. Tandanya apa, begitu ya. Nah, kita uji dulu di sini. Di sebelah kiri kita uji kurang dari 2 saya ambil 0. Kita masukkan ke persamaan kuadratnya. Ternyata diperoleh hasilnya plus 6. Kemudian di tengah, di antara 2 dan 3, saya ambil 5/2 atau 2,5. Hasilnya negatif. Kemudian di sebelah kanan, saya ambil 4, hasilnya positif. Nah, karena sudah diketahui tanda intervalnya, baru dimasukkan sini. Tadi 0 tandanya plus, kemudian 5/2 tandanya negatif, yang 4 tandanya positif. Apa yang ditanyakan? X kuadrat min 5X plus 6 kurang dari. Kalau kurang dari berarti kita ambil yang negatif. Berarti di tengah ini daerahnya. Kalau di tengah berarti X-nya di antara 2 dan 3. Begitu bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat gitu ya. Nanti akan berguna begitu ya, seperti halnya dengan persamaan kuadrat, hanya tandanya berbeda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dipertajam pengetahuannya dengan mengerjakan soal-soal latihan. Semakin banyak kita berlatih, semakin kita terbiasa untuk memikirkan itu, terbiasa untuk mengerjakan, terbiasa untuk menuliskan, sehingga setiap anggota tubuh kita itu mengingatkan apa yang sudah kita pelajari. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.